Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadal Adli Iskandar, NIM 21042167 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sistem hukum di dunia, sistem hukum yang dianut di Indonesia, dan struktur hukum di Indonesia. Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Dosen pengampu Bapak Adri Prinaldi, SH, MO, PhD. A. Sistem hukum di dunia. 1. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon juga dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika. Sistem hukum ini mulai berkembang di Inggris pada abad 11 yang sering disebut sebagai Common Law dan sistem Unwritten Law. Sistem hukum Anglo-Amerika ini dalam perkembangannya melandasi pula hukum positif di negara-negara Amerika Utara, seperti Kanada dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia selain Amerika Serikat. Sistem Anglo-Saxon mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama. 2. Dianutnya doktrin stare decisis. 3. Adanya adversary sistem dalam proses peradilan. Sistem hukum dalam sistem hukum Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo-Saxon terdiri dari 1. Putusan-putusan hakim, 2. Kebiasaan, 3. Peraturan administrasi negara. 2. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental atau sering disebut juga sistem hukum civil law berasal dari hukum Romawi kuno. Sistem hukum ini muncul pada abad ke-11 di Jerman dan sejak itu senantiasa mengalami perkembangan, perubahan atau evolusi. Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daerah Eropa Barat, yaitu di Jerman, kemudian ke Paris, dan selanjutnya ke Belanda, kemudian di daerah-daerah sekitarnya, dan sampai ke Indonesia yang diterapkan oleh Belanda pada saat menjajah bangsa Indonesia. Dan hukum ini berlaku di setiap daerah jajahan Belanda di Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Adanya kodifikasi, 2. Hakim tidak terikat pada presiden, 3. Sistem peradilan bersifat ekuisitorial. Sumber hukum sistem Eropa kontinental adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu, diakui peraturan-peraturan yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental tergolong dalam 2 bidang. 1. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. 2. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat yaitu hukum sipil dan hukum dagang. 3. Sistem hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sementara itu, untuk beberapa negara di Afrika dan Asia, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran Islam. Berikut sumber hukum dalam sistem hukum Islam. 1. Al-Quran, yaitu kitab suci dari umat Islam yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. 2. Sunnah Nabi adalah cara hidup Nabi Muhammad SAW. 3. Ijma,
adalah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam bekerja. 4. Qiyas adalah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. 4. Sistem hukum komunis. Sistem hukum komunis adalah sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan pada komunisme atau Marxisme, Leninisme atau Maoisme. 5. Sistem hukum campuran. Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal yang telah dipaparkan di atas. Hukum campuran juga dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem hukum seperti hukum sipil, hukum adat, dan hukum agama. Hukum campuran sering ditemukan dalam negara bekas jajahan, yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikannya dengan konteks masyarakat saat itu. Beberapa sistem hukum campuran dapat ditemukan di negara bagian Lausiana yang menggabungkan antara hukum sipil dan common law. Demikian juga Afghanistan yang mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah. B. Sistem hukum yang dianut di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. C. Struktur hukum di Indonesia. Secara kelembagaan, struktur hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas beberapa struktur hukum, meliputi 1. Badan peradilan, 2. kepolisian, 3. badan penuntutan atau kejaksaan, 4. lembaga pemasyarakatan, 5. penasihat hukum, 6. konsultan hukum, 7. serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan. Baiklah, sekian dari materi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.